Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi TWK HOTS. Jadi teman-teman silahkan simak videoku sampai dengan selesai ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, kalau udah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi aku pengen teman-teman semua mengerjakan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 5 dan aku pengen teman-teman mengerjakan hanya dalam waktu maksimal 6 menit ya. Jadi kali ini waktunya aku kurangi, teman-teman 5 soal kerjakan hanya dalam waktu 6 menit. Oke, kalau udah siap kita langsung aja ke soalnya. Ini dia. Oke, selesai. Jadi itu dia 5 soalnya dan langsung aja kita ke pembahasan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis itu memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy tahun 2007 karya Frederick S. Miskin, krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 97 sampai 98 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Apa penyebabnya? A. Kurs dolar, B. Fundamental yang lemah, C. Faktor internal dan eksternal, D. Gejolak politik, atau yang E. Defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Jawabannya adalah yang C ya, karena adanya faktor internal dan eksternal. Kita ke pembahasan. Akibat dari terjadinya krisis ekonomi pada awal tahun 97 adalah krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 97 sampai dengan 98. Ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu defisit transaksi berjalan, Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah finansial di 3 kutub dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada paruh kedua dekade 1990-an. Karena perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa. Jadi ada 2 faktor ya, ada faktor internal dan eksternal, jadi jawabannya adalah yang C. Soal kedua, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. B. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. C. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi 2, yakni utara dan selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. Atau yang E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu.
Yang tidak ya ataupun kecuali. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya, yang bukan. Ya, yang E ini bukan terjadinya kesenjangan ekonomi pada masyarakat Bandung pada masa itu. Pembahasannya dalam buku Bandung 1945-1946 2019 karya Egy Azul Fikri. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, tuntutan dari Brigade McDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dilucuti oleh pemuda ke pihak sekutu. Yang kedua, tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Selatan. Yang ketiga, adanya ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara pada 29 November 45. Dan yang terakhir yang keempat, karena ada rencana untuk membangun markas sekutu di kota Bandung. Jadi ini adalah 4 hal yang melatar belakangi adanya peristiwa Bandung Lautan Api. Soal nomor 3. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Tujuan dari Sumpah Pemuda adalah apakah A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, atau yang B. Membuat rasa kesukuan yang kuat, atau yang C. Rapat kemerdekaan, yang D. Mengajukan petisi ke Belanda, atau yang E. Memperkokoh suku Jawa. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jawabannya adalah untuk membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita ke pembahasan. Tujuan dari Sumpah Pemuda diantaranya adalah yang pertama membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. Yang kedua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Soal nomor 4. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa ya? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang ketiga ya, yang C. Ini aku pikir teman-teman juga pasti udah tahu ya. Butir pengamalan dari Pancasila sila ketiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban ini sesuai dengan butir pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan pada poin pertama juga ya, mampu mendapatkan persatuan dan sebagainya ya. Jadi jawabannya itu adalah yang sila ketiga. Jadi untuk kata kuncinya sebenarnya sila ketiga itu apabila sudah menyangkut kedaulatan negara, yaitu udah bisa dipastikan sila ketiga. Soal yang kelima, tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah siapa? Apakah A. B.M. Dia, B. Ahmad Subarjo, C. Khoirul Saleh, D. Soekarni, atau E. Sayuti Malik?
Jawabannya adalah yang D, Soekarni. Kita ke pembahasan. Soekarni yang berasal dari golongan muda berpendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi. Maka, Soekarni mengusulkan agar ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, jadi itu dia soal-soal yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ngebahas lagi soal-soal lainnya seputar TWK Tiun TKP pada video-video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat belajar guys.